Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Pada suatu hari di tengah malam, seorang bapak kedatangan seorang sahabatnya yang singgah dalam perjalanan dari luar kota. Dengan senang hati, bapak itu menerima kedatangan sahabatnya yang datang dari jauh itu. Namun bapak ini bingung karena ia tidak mempunyai roti untuk menjamu tamunya. Kisah ini terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika belum ada toko roti dan tempat kulineran malam seperti sekarang ini. Dan roti merupakan makanan pokok penduduk di daerah itu. Maka pergilah bapak ini pada tengah malam untuk meminjam 3 roti ke rumah sahabatnya. Apakah ini waktu yang ideal buat meminjam roti? Tentu saja tidak, karena waktunya sudah tengah malam, saat pemilik rumah sudah beristirahat. Namun karena sangat membutuhkannya, bapak ini membuang rasa malunya dan pergi pada tengah malam ke rumah sahabatnya untuk meminjam roti. Apakah sahabatnya pasti akan meminjamkan roti kepadanya? Belum tentu, karena hari sudah tengah malam, pintu sudah tertutup, dan seisi rumahnya sudah tertidur dengan pulas. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah mengetuk pintu rumah sahabatnya ini terbangun dan membuka pintu rumahnya. Lebih luar biasa lagi, sahabatnya ternyata bersedia meminjamkan roti kepada bapak ini. Maka bapak ini pun bisa menjamu tamunya yang datang dari jauh itu. Keberhasilan yang dimulai dengan langkah yang sangat sederhana. Bapak ini mau membuang rasa malunya dan pergi mengetuk pintu rumah sahabatnya. Coba seandainya bapak ini merasa malu dan tidak berbuat apa-apa, maka tidak akan ada roti untuk menjamu tamunya. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, tindakan meminta, mencari, dan mengetuk dalam Lukas 11 ayat 9 ini merupakan tindakan yang harus kita lakukan saat kita berdoa. Kita harus berani meminta sesuatu kepada Bapa kita yang di sorga. Walau doa itu tidak semata-mata merupakan sebuah permintaan. Karena di dalam doa juga ada ucapan syukur, penyembahan, dan doa syafaat bagi orang lain. Namun kita harus berani meminta sesuatu karena kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari Bapa kita yang di sorga. Kita juga harus berani mencari pertolongan dari Bapa kita yang di sorga. Dan yang terakhir, kita harus membuang rasa malu agar kita selalu datang dalam doa untuk mengetuk hati Bapa kita yang di sorga, agar kita mendapatkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Maka Bapa kita yang di sorga yang selalu punya cara menolong anak-anaknya yang mau datang dan berharap kepadanya, akan menolong dan membuka jalan bagi kita. Intinya, sebagai anak-anak Tuhan, berharaplah, bergantunglah, dan berserulah hanya kepada Bapa kita yang di sorga, yang selalu punya cara yang terbaik untuk menolong anak-anaknya dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita meminta, cari, dan mengetuk hati Bapa kita yang di sorga dalam doa-doa kita. Amin.